As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi masyayikhihi fid dharaini ila anqal. Hikmah yang ke-14. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Semesta ini pada dasarnya adalah gelap gulita. Wa innama anarahu Allahu wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Yang menjadikan bisa bersinar, yang menyinarinya, yang menjadikan bersinar adalah tampaknya Allah di dalam hal tersebut. Tampaknya Allah, tenang dulu, jangan buru-buru. Allah menampakkan diri di semesta. Menampakkan diri Allah di semesta pernah kita bahas, jangan buru-buru dulu, ini kita bahas secara harfiahnya dulu. Faman ra'al kauna, barang siapa yang bisa melihat semesta, walam yashhadhu, tapi tidak bisa melihat Allah, tidak bisa menyaksikan Allah fihi, di dalam semesta tersebut, au indahu, atau di saat merenungi semesta, au qablahu, atau sebelum melihat semesta, au ba'dahu, atau setelah merenungi semesta, kok tidak bisa kenal Allah, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka dia telah tidak menemukan adanya cahaya-cahaya. Maka dia tidak menemukan hidayah, tidak sampai kepada cahaya tersebut. Wa hujibat anhu, tertutup dari orang tersebut sumusul ma'arifi, matahari pengetahuan ma'rifah, bisuhubil athari, dengan mendung mega-mega al-athar semesta. Dengan athar ini adalah ciptaan Allah. Ini kita bicara tentang cahaya dulu. Ketahuilah bahwa antara benda yang kita lihat dan mata yang melihat, untuk kita bisa melihat, maka tidak cukup dengan keberadaan benda tersebut lalu kita bisa melihat. Biarpun mata kita tajam, benar, sehat, nggak ada trakumnya, nggak ada min, nggak ada plusnya, maka kita tidak akan bisa melihat benda segede apapun jika tidak ada sinar atau cahaya. Coba dimatikan lampu, nggak kelihatan tiang segede ini, padahal tiangnya ada tiangnya. Mataku sehat, saya periksa ke dokter nggak ada sehat, tapi saya tidak bisa melihat. Karena apa? Tidak ada cahaya. Maka cahaya itulah, dari sehatnya mata dan adanya cahaya, adanya benda, baru nanti kita bisa melihat benda tersebut. Cahaya seperti apapun, kalau tidak ada benda, nggak akan terlihat sebagai cahaya. Coba, cahaya tidak akan terlihat kecuali adanya benda. Matahari yang bersinar, coba, di mana kita bisa melihat sinar matahari? Kecuali di saat bersentuhan dengan di saat ketemu dengan yang namanya benda. Ada ke halaman sana, ada sinar matahari, baru Anda lihat ini, ketahuan sinar. Kilat enggak kilat? Baru ada, oh ada, itu debu namanya. Sinar tidak bisa terlihat. Kecuali di saat bertemu dengan benda, sinar bertemu dengan benda, baru mata bisa melihat. Jadi semesta itu, ini Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak berpikir dohir dunia, baru diajak hubungan kita dengan Allah. Semesta itu pada dasarnya akan gelap gulita, tidak akan terlihat kecuali di saat ada cahaya matahari, baru nanti kita bisa melihat, oh ini namanya gunung, itu adalah hijaunya pepohonan, itu adalah hamparan sawah, kemudian itu adalah air mengalir dan seterusnya. Itu kelihatan setelah ada sinar. Kalau tidak ada sinar, nggak ada. Baik, setelah ada sinar yang terang benderang begitu loh, kok kamu tidak bisa melihat, maka ketahuilah itu matamu yang rusak. Sudah jelas tuh, lihat, orang semua bilang hijau dan sebagainya. Lah kok masih belum bisa melihat, berarti dirimu yang rusak. Jangan berkata lalu, oh nggak ada sinar, nggak ada benda. Oh banyak, itu ada, cuman matamu tidak bisa melihat. Jadi seperti itu. Artinya apa? Biarpun terang benderang,
jika mata kita adalah tidak benar, kita tidak akan bisa melihatnya. Berarti atau mata benar tapi tidak bisa melihat karena ada sesuatu yang menghalangi kita. Sesuatu yang menghalangi kita. Kalau saya lagi pakai kacamata ini hanya alat untuk melihat. Kalau alat saya ini kelihatan, saya tidak bisa melihat jadinya, kan begitu. Coba. Kotor sedikit saja sudah gak nyaman, apalagi kelihatan. Saya tidak kelihatan kalau ada kaca di sini sudah, maka alat. Berarti ada yang dilihat di sana. Lah alat ini kalau nggak benar, ya nggak bisa kita sampai menjadi hijab. Maka jadikanlah alat itu alat untuk bisa melihat. Dibersihkan. Kalau saya pengen lihat kaca, ya jangan dipakai, keluarkan dilihat. Baik, ini artinya apa? Semesta ini pada dasarnya adalah gelap kecuali di saat ada cahaya. Lalu di sini Ibn Athaillah Sekandari mengajak kita merenung untuk kita sampai kenal kepada Allah dengan dialog urusan semesta ini. Semesta ini pada dasarnya gelap kecuali di saat Allah telah memberikan sinar. Allah menyalakan baru kelihatan. Jadi adanya semesta ini adalah karena Allah. Allah nurus samawati wal ardi, Allah munawwirus samawati, Allah yang menjadikan jelas terang benderang semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman ra'al kauna. Nah ini. Jadi adanya semesta, sinar ini Allah yang kasih, dan adanya semesta ini Allah yang mengadakannya. Gelap di sini bisa dimaknai tidak terlihat, gelap di sini dimaknai tidak ada. Lalu Allah yang mengadakannya. Semesta pada dasarnya tidak ada. Kita sudah bicara tentang wujud Allah. Semesta ini dari tidak ada diadakan oleh Allah. Maka semesta ini mula-mula adalah tidak ada. Kemudian setelah itu diadakan oleh Allah. Nah, barang siapa yang bisa melihat semesta tidak bisa melihat Allah, telah buta matanya, mata hatinya. Tidak usah kemarin kita bahas. Sebelum masalah maknawinya, masalah hati, pulpen yang saya pegang, pulpen yang saya pegang ini ada yang menciptakannya. Kalau tiba-tiba ada di antara yang hadir berkata bahwasanya pulpen ini tidak ada yang menciptakan, artinya apa? Pulpennya ini menjadi hijab antara Anda dengan sang pencipta pulpen. Tapi orang cerdas biarpun tidak melihat bisa melihat pulpen, kebayang ini pasti ada yang membuat. Gak bisa mengingkari, biarpun dikatakan gak ada yang membuat, Anda tidak percaya. Berarti Anda tembus kepada sang pencipta pulpen. Coba, ada yang buat atau tidak? Yakin? Gak ada yang tahu yang membuat. Loh kok bisa? Jadi sang pencipta pulpen ini ada. Dari mana saya tahu sang pencipta pulpen ini ada? Cukup saya melihat pulpen, dan kenyataannya pun saya percaya, biarpun saya tidak melihat yang membuat pulpen, tapi saya percaya bahwasanya pulpen ini ada yang membuat. Dan jika ada satu yang berkata bahwasanya, oh yang kelihatan pulpen, gak ada yang membuat ini, berarti Anda tertutup, pulpen menjadi penutup dan hijab matamu yang sakit. Maksudnya fahammu yang salah, fahammu yang salah, akalmu yang tidak sampai. Karena semua orang yang akalnya nyampe atau akal sadar, akal sehat akan berkata pulpen ada yang menciptakannya. Maka jika ada orang melihat semesta yang dahsyat seperti ini, kok tidak sampai kepada mengenal Allah, maka ternyata semesta itu menjadi hijab, penghalang antara dirimu dengan Allah. Sehingga di sana ada orang kenal Allah, ada 3 orang kenal Allah tuh martabatnya macam-macam. Kalau di sini dikatakan fihi au indahu au qablahu au ba'dahu. Jadi orang kenal Allah ini ada tingkatnya fihi, yashhadhu, menyaksikan Allah di dalam semesta ini. Artinya apa? Dia itu tidak melihat semesta, tidak melihat gunung, kecuali yakin bahasanya Allah menciptakan gunung itu. Artinya ada yu'athiru fihi, Allah yang menjadikan gunung itu ada laharnya, menjadikan gunung itu dengan kekokohannya, menjadikan gunung itu tidak bergerak, menjadikan semesta, menjadikan laut terus seperti itu. Jadi dia punya keyakinan bahwasanya Allah berperan di sini, yaitu yang menciptakannya sekaligus yang menjaganya.
Lah kalau tidak itu paling tidak begini, indahu, di saat dia merenung berpikir, kayak berpikir kemarin yang kita ajak berpikir, pulpen kecil saja ada yang menciptakannya, kembali meja lebih gede pasti ada yang menciptakannya. Kalau ada orang ngomong, ada orang berkata meja ini ada tanpa ada yang membuat, pasti dia gila. Kita perbesar lagi menjadi masjid, semua yakin bahwa masjid ada yang membuat biarpun kita tidak tahu siapa yang membuatnya. Baik, yang kecil saja kita tidak percaya kalau tidak ada yang membuat, apalagi yang gede seperti masjid, pasti ada yang membuat. Baik, masjid ada, gede ada yang membuat, ada lebih gede dari masjid namanya dunia ini kok nggak ada yang membuat, berarti kamu sudah gila saat itu. Harus ada yang membuat. Apa bedanya antara bumi dengan masjid? Semua ada yang membuat, cuman masjid karena ada yang mengaku yang membuat, tapi bumi tidak ada yang mengaku. Maka siapa yang membuat ini? Tentu bukan seperti dirimu dan diriku. Kayak apa ini? Maka itu kita belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Au qablahu. La qablahu ini artinya apa? Kalau sudah orang kenal Allah. Jadi pokoknya kaidahnya begini, semesta ada yang membuat. Ini kaidah umum. Pokoknya selain Allah adalah ciptaan Allah. Selain Allah ciptaan Allah, dia belum tahu bendanya. Contoh, ada ikan unik misalnya kepalanya 3. Misal saja. Biarpun dia tidak pernah melihatnya, dia sudah punya kaidah. Semua ini adalah ciptaan Allah. Jadi biarpun belum melihat barangnya sudah tahu kalau itu ciptaan Allah. Suatu ketika dia pergi ke pantai ngelihat ikan ayamnya kepalanya 3, ciptaan siapa? Allah. Sebelum dia melihat apa yang diyakini? Ciptaan Allah. Lah ini qablahu, sebelum melihat semesta, sebelum melihat barangnya, sebelum melihat sesuatu tersebut, dia sudah punya keyakinan bahasanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Au ba'dahu itu setelah dia bertafakur, renung, kayak tadi kita merenungi, ini ada yang menciptakan, bumi itu berubah, berarti yang berubah itu adalah karena ada yang merubah, dan yang merubah itu siapa? Raja pun tidak pernah ada yang mengaku, berarti ada sang pencipta. Lalu sang pencipta siapa? Lagi-lagi kembali belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kemudian ini, kalau ada orang melihat semesta kok tidak sampai mengenalkan dirinya kepada Allah, maka dia seperti orang yang kehilangan cahaya sudah. Artinya cahaya di matanya tidak ada, atau cahaya di semestanya tadi tidak ada. Artinya apa? Ya gelap baginya. Itulah orang yang tidak mendapatkan hidayah. Jadi sehingga kalau orang tidak mendapatkan hidayah, telah ditutup syumusul ma'arifi, ma'rifatnya kepada Allah itu ditutup dengan dunia ini. Dunia yang Allah ciptakan ini bagi orang yang bertafakur akan menjadikan dia kenal Allah. Dan kita masih ingat orang kenal Allah itu ada orang yang dikenalkan oleh Allah, mengenalkan kepada diri hamba tersebut, sehingga hamba itu nggak pakai mikir falsafah, nggak pakai mikir dialognya ilmu mantek, dia langsung kenal Allah. Ada orang kenal Allah, tiba-tiba kenal Allah, Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut, sehingga apa? Dia tuh belajar sih nggak banyak, ngaji nggak banyak, tapi tiba rasa takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Itu yang Allah pilih. Wa yahdi ilaihi man yunib. Ada lagi satu orang yang berusaha untuk kenal Allah, belajar, ngaji dan sebagainya. Endingnya sama, ujung-ujungnya nanti kenal Allah. Ada orang yang Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut, nggak pakai ngaji, nggak pakai apa-apa, tiba-tiba dia kenal Allah. Nggak pakai belajar, tapi imannya kuat karena Allah beri kepada orang tersebut keimanan. Ada lagi yang imannya adalah perlu belajar, seperti kita ini belajar ngaji, belajar akidah agar semakin kuat. Tapi dua-duanya ini mengarah kepada satu tujuan, yaitu adalah kenal Allah yang sesungguhnya. Ada seorang ibu-ibu pada zaman Imam Razi. Imam Razi itu adalah pakar akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Seorang ibu itu melihat kerumun-kerumun, ada apa itu orang pada ngumpul di situ? Dikasih tahu ibu tua ini, bu, ini kedatangan seorang alim besar, namanya Imam Fakhrul Razi. Siapa dia? Oh, Imam Fakhrul Razi orang yang masyhur di sini. Dialah yang telah mengarang banyak kitab, bahkan dia adalah saking hebatnya, dia bisa mendatangkan hujjah, 100 hujjah untuk meyakinkan bahasanya Allah itu ada. 100 hujjah. Hujjah ini, hujjah ini, hujjah itu. Rupanya ibu itu mencibir setengah ngejek. Orang hebat begitu. Untuk kenal Allah saja perlu 100 hujjah.
Dan ketahuilah, orang tidak akan perlu dengan 100 hujah kecuali karena dia punya 100 keraguan. Akhirnya berita ini nyampe kepada Imam Razi. Imam Razi ada seorang perempuan, saya kasih tahu kok adalah seorang alim. Ternyata dia mencibir dan berkata, kenal Allah saja kok susah banget pakai 100 hujah. Kok pakai 100 hujah? Kok repot banget kenal Allah pakai 100 hujah? Seketika Imam Razi menengadahkan tangan dan berkata, Allah marzuqni imanan ka imanil ajaisi. Ya Allah, berikan kepadaku keimanan seperti imannya ibu tadi, enggak rewel, enggak ruwet pakai dialog macam-macam. Iman tiba-tiba apa? Senang bangun malam, senang sedekah, takut maksiat. Lihat, ini enggak ada jaminan orang, tidak jaminan orang berilmu bisa begitu. Kadang orang ilmunya pas-pasan, lihat, dengar suara adzan bingung sholat di mana. Halal haram bisnis baru mulai sudah takut halal, datang ke kiai halal haram, ya halal haram. Ada ngaji bertahun-tahun, ngafal ini ngafal itu, haram lab-lab juga ada. Nah ini kan permasalahannya itu tadi, iman. Ada orang yang Allah kirim keimanan, ilmunya pas-pasan tadbiri. Tapi ada yang seperti kita saat ini mencari, dengan kita belajar kenal Allah, membersihkan hati sampai kepada kenal Allah sungguhnya ma'rifah, ma'arif ini. Jadi ketahuilah bahwa hendaknya kita ini bisa selalu menggunakan tafakkur kita. Di saat kita melihat semesta harus kenal Allah. Lihat semesta, kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya di antara kita ini jangan sampai menjadikan dunia ini hijab untuk melihat Allah. Hijab untuk melihat Allah, akan tapi jadikan duniamu itu untuk kenal Allah. Bagaimana menjadikan dunia untuk kenal Allah? Kekayaanmu itu sebetulnya gini, kaidahnya Allah tidak memberikan kekayaan kepada seorang hamba kecuali karena Allah ingin menghendaki hamba tersebut cepat meluncur kepada Allah dengan kekayaannya. Makanya yang sadar dengan kekayaannya, aku diberi Allah kekayaan, kekayaanku tidak boleh menjadi penghalang antara aku dengan Allah, maka akan aku gunakan meluncur kepada Allah sehingga membangun pesantren, bangun masjid, nyantuni orang-orang fakir dan seterusnya. Nah ini melek sehingga dunianya tidak menjadi hijab. Pangkatnya pun demikian, apapun yang Allah berikan kepada kita adalah dunia, pangkat dunia, ilmu ini masih dunia. Akan tetapi jika itu semuanya tidak kita gunakan menuju kepada Allah, maka itu menjadi penghalang alias hijab. Sehingga ada orang mencari dunia hanya untuk dunia, lihat dunia, bahkan kadang mencari dunia sampai lupa Allah. Hanya untuk 1 juta pun dia tidak melakukan sholat, hanya 1 juta saja dia harus membuka aurat. Berarti apa? Dunianya menjadi hijab tadi, penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah jadikan dunia yang Allah berikan kepadamu sebagai sarana untuk sampai kepada Allah. Artinya apa? Engkau harus melihat Allah pada istrimu, engkau harus melihat Allah pada saudaramu, engkau harus melihat Allah pada hartamu. Artinya apa? Di saat engkau melihat hartamu harus kelihatan Allah. Artinya apa? Hartaku harus untuk Allah. Di saat engkau melihat istrimu harus engkau melihat Allah. Aku akan masuk surga dengan istriku, aku harus santun dan baik mengayomi istriku. Jika engkau melihat suamimu, engkau harus melihat Allah pada suamimu, bukan suamimu jadi Allah, bukan. Bahwasanya inilah surgaku menuju kepada Allah. Nah ini lo paham. Ini mana sadar bahwasanya hendaknya apapun yang Allah berikan kepada kita jangan menjadi penghalang kepada Allah. Karena Allah menjadikan ini semua itu sebetulnya tangga menuju Allah, bukan penghalang. Dan kalau kita jadikan penghalang, Allah murka. Jadi kalau memberi ini untuk kita sampai kepada Allah, aslinya begitu. Sehingga diberi kita oleh Allah kekuatan. Untuk apa kekuatan kita? Beramal. Untuk apa? Agar mulia di hadapan Allah. Semuanya seperti itu. Kalau kita gunakan untuk jauh dari Allah, Allah murka. Allah murka. Kita tidak bersyukur nikmat kekayaan. Lihat, punya kekayaan, zakat enggak, sedekah enggak. Lihat, enggak ada gunanya. Bahkan menjadi hijab. Dan alangkah banyaknya di antara kita seperti ini yang disebutkan. Ternyata athar semesta dunia yang Allah berikan kepada kita menjadi hijab antara kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita dari harta, dari pasangan, dari anak-anak, dari tetangga, dari perusahaan, dari pangkat, yang semua itu adalah dunia,
Semoga dengan itu semua akan menjadi kendaraan kita menuju Allah, bukan hijab. Artinya apa? Kita bisa melihat Allah dengan apapun yang ada bersama kita. Melihat maksudnya melihat dengan keyakinan, melihat dengan iman, melihat dengan kerindu kepada ridho. Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Kita harus yakini, jangan sampai salah paham melihat Allah. Oh, aku melihat Allah di istriku, itu namanya ngejek, kurang ajar. Lihatlah, kalau lihat istrimu, lihat Allah. Maksudnya bagaimana? Ini santunanku, senyumku, pelayananku, pengabdianku, nafkahku, itu semua akan menjadikan aku semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita jadikan tangga menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak akan menjadi hijab, dan alangkah ruginya diberi sarana malah jadikan penghalang. Masa ada orang misalnya kita kirimi mobil, kamu datang ke rumahku ya, tak tanya alasannya apa, gara-gara mobilmu itu aku tidak bisa datang. Lah kan kurang ajar namanya. Saya kasih mobil bagus dengan sopirnya biar cepat nyampe ke saya, aku kasih. Tanya apa? Dia di rumah hanya megang-megang mobilnya saja. Oh bagus ya, bukan untuk itu, untuk kau naik nyampe ke saya gitu loh. Kok bilang oh mobilnya bagus, masya Allah, rodanya 4, ininya itu kayak orang dikasih dunia, maksudnya biar engkau sampai kepada Allah. Tak taunya dia terlena dengan dunianya, buka toko satu, toko yang kedua, bukan mikir untuk akhiratnya, pabrik satu, pabrik kedua, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan murka, maka dunia akan menjadi hijab dan rugilah orang tersebut. Dan kemudian setelah itu berpikirlah, apa yang Allah berikan kepadamu saat ini, apa yang Allah berikan kepadamu. Sepeda engkolmu jadikan itu menuju surga, mobilmu jadikan menuju surga. Jangan kau jadikan mobilmu menjadi murka Allah, Allah murka kepadamu. Dan seterusnya, renungi bahwasanya semesta ini pada dasarnya gelap menjadikan kau tidak kenal Allah. Kecuali apa? Kau sambung mata hatimu melihat, kemudian disambut oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terang kelihatannya dunia, berkecimpung dunia, duitnya banyak tapi ahli surga. Oh, enak bener itu. Kenapa? Sedekahnya banyak, pangkatnya tinggi, kenal Allah. Tapi ketahuilah, yang tidak bisa melihat itu sebagai sarana menuju Allah, maka terhalang dari Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Maka semua karunia yang Allah berikan kepada hamba tersebut ternyata bukan untuk meluncur menuju Allah, akan tapi akan menyungsap ke neraka jahanam. Naudzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Wallahu a'lam bissawab.